Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya untuk channel TV Masda kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di lingkungan baru kalian, yaitu di sekolah kita yang sangat indah ini ya, yaitu Madrasah Aliyah Sunan Derajat Sugiyo. Baik anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara belajar efektif. Ya, tentunya kalian sebagai pelajar jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar dan terus belajar ya, karena masa depan kalian masih panjang, masih banyak yang harus kalian kerjakan supaya nanti kalian menjadi orang sukses, menjadi generasi penerus bangsa yang patut untuk dibanggakan. Baik, tentang belajar efektif, tentunya mungkin kalian sudah punya gambaran apa sih belajar efektif itu. Nah, kata-kata efektif di sini maksudnya adalah bagaimana kita belajar supaya apa yang kita pelajari itu mengena pada diri kita. Jadi kalau apa yang kita pelajari itu tentang pemahaman, maka pemahaman itu akan melekat pada diri kita yang nantinya akan bisa diimplementasikan pada aktivitas kita. Nah, di sini belajar efektif di sini lebih ditekankan pada bagaimana kalian mempelajari materi-materi pelajaran yang nantinya akan kalian terima di sekolah kalian nanti. Baik, di sini nanti akan saya jelaskan beberapa metode bagaimana cara belajar efektif. Banyak sekali, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Bisa juga menurut kalian itu, misalnya, oh kalau saya itu belajar efektifnya itu seperti ini Bung, misalnya sambil tidur-tiduran dan makan snack. Nah boleh, karena masing-masing anak itu beda-beda cara belajar efektifnya. Bisa juga dengan, kalau saya itu seperti ini Bu, belajarnya itu misalnya sambil mendengarkan musik pakai headset juga bisa, atau sambil duduk-duduk di bawah pohon dengan angin yang sepoi-sepoi juga bisa ya. Saking seriusnya nanti sampai ngantuk. Nah, tidak apa-apa. Yang penting belajarnya bisa mengena. Baik, saya mulai untuk metode belajar efektif. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Nah, nanti bisa sambil kalian catat, siapkan alat tulis dan bukunya. Nanti di sebelah saya ini akan ada penjabarannya, yaitu poin-poinnya. Yang pertama yaitu dengan belajar kelompok. Nah, mungkin dulu ya, sebelum masa pandemi, kalian sering ya menggunakan metode belajar kelompok, karena ini memang cara belajar kelompok ini sangat efektif, dimana nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya mungkin ada 5 anak atau 4 anak ya. Jadi nanti tidak bosan belajarnya ya. Bisa sambil rundingan, bisa juga biasanya sambil rujaan. Tidak apa-apa itu, bisa lebih meriah. Tapi di saat masa pandemi seperti ini ya, jangankan belajar kelompok, datang ke sekolahan pun tidak boleh ya. Jadi belajarnya harus daring di rumah masing-masing. Seperti yang kita lakukan saat ini, maka belajar kelompok ini masih tetap kita masukkan dalam cara belajar yang efektif. Bisa juga kelompoknya melalui grup WhatsApp, atau bisa melakukan dengan Zoom meeting dengan teman-temannya juga boleh ya, video callan dengan temannya juga boleh. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu ya, masih bisa menggunakan HP. Kemudian yang kedua yaitu rajin membuat catatan atau intisari pelajaran ya. Jadi ketika di ruang kelas misalnya ada guru yang menjelaskan,
kalian rajin mencatat apa yang diterangkan oleh guru tadi, karena bisa jadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tidak ada di buku pegangan kalian atau buku LKS kalian. Nah, singkat-singkat saja catatannya ya. Itu nanti sangat efektif sekali. Jadi sampean kalau misalnya lupa misalnya, oh ya dulu saya pernah mencatat, ya bisa dibuka catatannya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik ya. Jadi sampean bisa membuat jadwal, misalnya hari Senin misalnya saya harus belajar pelajaran fisika misalnya. Nah, lebih ditekankan pada pelajaran-pelajaran yang kalian anggap sulit. Nah, biasanya fisika ini pelajaran yang dianggap sulit. Oh ya, sebelumnya mungkin sampean belum kenal dengan mata pelajaran fisika ya. Kalau di SMP MTS itu masuk dalam mata pelajaran IPA. Jadi IPA nanti di dalamnya ada biologi, fisika, dan kimia. Nanti di tingkat MA, SMA, dan SMK nanti dipisah sendiri-sendiri, fisika, kimia, dan biologi. Jadi sampean bisa membuat jadwal. Kalau misalnya oh fisika itu pelajaran yang sulit, saya harus dalam waktu seminggu lebih dari satu kali belajarnya, di jadwal. Senin fisika misalnya, Rabu fisika lagi, Sabtu fisika lagi. Akhirnya kepalanya pusing ya, karena terlalu sering belajar fisika. Nggak apa-apa ya, nanti terlalu sering semakin sering belajar nanti semakin mudah memahami. Jadi untuk membuat perencanaan yang baik, membuat jadwal ini lebih dioptimalkan pada mata pelajaran yang kalian anggap sulit. Bisa juga mungkin saya anggap sulit itu bahasa Indonesia aku. Enggak apa-apa ya. Jadi dibuat jadwal. Apa yang harus yang butuh jam tambahan untuk belajar mata pelajaran tertentu. Kemudian berikutnya ya, yang keempat yaitu disiplin dalam belajar ya. Jadi maksudnya disiplin dalam belajar ini bukan berarti sama harus belajar terus ya. Di sekolahan sudah belajar, pulang sekolah di rumah habis sholat dan makan siang belajar lagi ya. Habis gitu tidur siang, bangun tidur belajar lagi. Nah, maksudnya disiplin di sini bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya disiplin di sini sampean harus disiplin waktu. Kapan waktunya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, kapan melakukan kewajiban sebagai seorang anak, dan kapan harus melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Ya, jadi harus di-manage waktunya. Kemudian yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya ya. Jadi sampean kalau di kelas atau bisa juga nanti ketika pelajaran atau kegiatan belajar mengajarnya menggunakan metode daring ya, kalian bisa mengajukan pertanyaan ya. Bisa juga nanti lewat chat pribadi ke Bapak Ibu guru mapelnya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya KBM langsung bisa bertanya langsung, jadi nggak usah malu bertanya ya. Nanti kalau malu bertanya nanti malah kesusahan sendiri ya, bingung. Nah, bisa juga pertanyaannya tidak harus ke Bapak Ibu guru, bisa juga ke temannya yang dianggap mampu, atau mungkin orang tuanya ya yang kebetulan seorang guru juga bisa bertanya ya. Jadi intinya jangan malu untuk bertanya. Kemudian selanjutnya yaitu belajar dengan serius ya. Saya sama lihat di sini ya beratnya. Belajar dengan serius di sini berarti bukan kok belajarnya itu harus fokus melihat buku terus, bukan ya, bukan seperti itu. Jadi belajar dengan serius itu pikiran kalian itu harus fokus dengan apa yang kalian pelajari. Jadi nanti biar mengena, biar nempelnya itu tahan lama di otak kalian ya. Jadi harus dengan serius,
bukan berarti tidak boleh guyon ya, boleh guyon sesekali ya, diselingi misalnya lihat TV ya, ini kalau di rumah ya, jadi rasa jenuh belajar boleh diselingi, misalnya lihat TV atau mendengarkan musik ya, atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa ya untuk dicatat ya, karena nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya di akhir segmen nanti. Kemudian yang selanjutnya yaitu hindari belajar berlebihan ya, yang sudah sering saya katakan tadi ya, belajarnya itu jangan kok belajar terus ya, nanti otaknya jadi panas ya, pusing ya, disuruh belajar terus ya. Nah, otak kita juga butuh refreshing ya. Mungkin yang suka dengan jalan-jalan, kita refreshing dengan jalan-jalan. Tapi di masa pandemi seperti ini kita dilarang untuk sering-sering jalan-jalan. Jadi refreshingnya kita ganti, misalnya di rumah saja. Nah, ngapain di rumah? Nah, yang mungkin yang suka dengan hewan peliharaan, misalnya bisa dirawat itu hewan peliharaannya ya, buat hiburan ya. Atau juga yang hobi misalnya suka main game, tidak apa-apa sekali main game ya. Intinya otak kita jangan terlalu diforsir untuk belajar terus ya, nanti malah nggak bisa konsen kalau menerima pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ini yang paling penting ini ya. Jadi ini bagaimana menanamkan karakter positif ya, akhlakul karimah ya kalau kita menyebutnya ya. Jadi kita harus jujur, nggak boleh curang ya, dilarang mencontek ketika mengerjakan soal-soal ujian, entah itu ujiannya itu berupa ulangan harian, tengah semester atau akhir semester ya. Dilarang mencontek, apalagi membawa catatan kecil alias ngerepek ya, nggak boleh ya. Kalian harus jujur, karena bagaimanapun juga ini yang paling penting nanti ke depannya ya. Kalian harus menanamkan pada diri kalian untuk selalu jujur, karena nanti kalian ke depannya nanti biar tidak menjadi generasi penerus yang cengeng ya, yang suka mencontek, meniru gaya hidup negara-negara lain ya. Jadi kalian harus punya pribadi yang positif ya, harus jujur. Apapun hasilnya yang kalian peroleh ketika ujian, itulah yang terbaik buat kalian ya. Nah, mungkin sampai sini penjabaran dari saya. Nah, sebenarnya ini masih banyak sekali ya cara belajar efektif. Kalian bisa tambahkan sendiri ya, seperti yang saya katakan tadi. Kira-kira mungkin bisa ditambahi dari yang saya jabarkan ini. Menurut kalian belajar efektif itu seperti apa? Masih banyak sekali ya. Bisa menurut kalian sendiri, atau bisa menurut buku-buku atau berdasarkan browsing yang kalian lakukan di Google ya. Bisa ditambahkan nanti ya. Nah, sekian dari saya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah, tetap bahagia, stay at home ya, jangan keluyuran kemana-mana ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.